Halo Ya, teman-teman, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dan yang menjadi fokus kami adalah mengidentifikasi terkait praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekaligus untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. oke. Sebelum masuk ke contoh, kita pahami dulu pengertiannya. Berdasarkan Jurnal Demokrasi Pancasila karya Aprilia Utami 2024, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan, kemudian persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, pendapat itu juga didukung Koalisi dalam Jurnal Civics tahun 2007. Beliau menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila itu berbeda dari demokrasi liberal karena lebih mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu semata. Nah, kalau kita lihat praktiknya di Indonesia, contoh yang paling nyata adalah pemilu. Hal ini sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, pasal 22E juga mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Praktek demokrasi juga ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya musyawarah di kelas, pemilihan ketua OSIS, rapat RT, atau diskusi organisasi. Menurut Nur Rahim Yunus 2015, budaya musyawarah merupakan ciri khas demokrasi Pancasila karena keputusan diutamakan melalui mufakat. Oke, kalau dikaitkan dengan Pancasila, sila pertama terlihat dari sikap saling menghormati kebebasan beragama. Sila kedua diwujudkan dengan menghargai hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Nah, sila ketiga mengajarkan bahwa walaupun berbeda pilihan politik, kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Sila keempat diwujudkan melalui musyawarah dan lembaga perwakilan rakyat. Nah, sedangkan kalau sila kelima mengingatkan bahwa hasil demokrasi harus membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kayak gitu, menurut kalian pelaksanaan demokrasi di Indonesia udah ideal belum sih? Kalau menurut saya, udah banyak kemajuan, tapi masih ada tantangan. Ahmad Raihan dan Kotrun Nida 2024 menjelaskan bahwa praktik politik uang, korupsi, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi politik masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Nah, karena itu generasi muda punya peran penting. Kita harus berani menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoaks, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi secara bertanggung jawab. Demokrasi yang baik itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Jadi, semakin sadar masyarakat terhadap hak kewajiban, semakin kuat pula demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila telah diterapkan melalui pemilu, musyawarah, perlindungan hak warga negara, dan lembaga perwakilan. Namun, kualitas demokrasi harus terus ditingkatkan dengan menjunjung nilai Pancasila, menaati UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menolak politik uang dan juga melawan hoaks, serta menjaga persatuan. Mari kita menjadi generasi muda yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi Indonesia. Terima kasih. Eh, jangan dimatiin dulu. Tahu nggak, perubahan itu dimulai dari tindakan nyata kita, bukan cuma teori di kelas. Oke, jadi mulai hari ini stop sebar hoaks yang bisa mencegah belah bangsa. Yuk jadi pemilih cerdas yang melek literasi. Nah, ingat masa depan bangsa ini tuh nggak bisa dibeli dengan uang 100-200 ribu rupiah. Katakan enggak pada politik uang. Ayo hargai perbedaan pendapat, utamakan musyawarah, dan juga jaga persatuan Indonesia.